mengetahui tentang bagaimana seorang guru mengembangkan profesinya, tantangan apa yang dihadapi, dan strategi apa saja yang dilakukannya dalam mengembangkan profesinya tersebut. Marilah menyimak penjelasan dari narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sinarti SPD GR, salah satu guru di SMK Negeri 6 Makassar sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya di sini termasuk guru baru karena baru 3 tahun ditempatkan di sekolah ini. Baik, selama saya berada di sini, lingkungan kerja sangat baik, mendukung teman-teman sejawat ataupun rekan-rekan lainnya, semuanya welcome. Terkait permasalahan profesi guru, saya sudah menjadi guru dalam profesi itu pada tahun 2024. Pada skala profesi guru ini sangat besar karena semua guru yang di Dapodiknya sudah berada pada 5 tahun mengajar, itu secara otomatis ada panggilan langsung dari Kementerian Pendidikan, undangan untuk mengikuti PPG. Beda seperti dulu bahwa guru harus menunggu beberapa lama, setelah itu ada namanya pretest. Tetapi untuk angkatan saya, kita terpanggil otomatis sepanjang nama kita sudah mencapai 5 tahun berada di Dapodik. Kemudian sudah ada NUPTK terbit. Saya menjalani profesi guru kurang lebih 3 bulan secara online. Jadi tidak ada kegiatan secara offline. Semuanya full online dengan menyelesaikan beberapa modul. Kemudian setelah modul selesai ada tryout. Tryoutnya ini hanya sekedar untuk mengetahui sejauh mana kami memahami materi yang telah dipelajari pada modul tersebut. Saya bersyukur dengan adanya sistem seperti ini. Saya selaku guru mempermudah untuk kita mendapatkan yang namanya profesi guru. Selama saya menjalani program PPG tersebut, saya saling bekerja sama dengan beberapa teman, terutama teman yang sudah mengikuti sebelumnya. Untuk angkatan saya pada waktu itu hanya sekitar 3 bulan kami sudah selesai. Pada waktu itu ada namanya tes ujian. Di ujian ini kita cukup menyelesaikan studi kasus secara tepat waktu. Di dalam studi kasus ini ada permasalahan yang kami angkat. Permasalahannya ini terfokus pada kejadian yang ada di kelas waktu saat kita mengajar. Di permasalahan inilah kita bahas dalam studi kasus itu, mengenai metode apa yang digunakan, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana hasilnya. Setelah saya menjalani kurang lebih 3 bulan itu, ada beberapa pengalaman yang membuat saya merasa ada ilmu baru, menjadi pelajaran tambahan untuk saya. Karena
dengan hanya menggunakan satu metode ternyata tidak cukup. Harus menggunakan beberapa metode, itu diseimbangkan atau dicocokkan dengan karakter siswa atau murid, di mana di dalam satu kelas itu ada beberapa macam karakter yang kita hadapi. Jadi metode yang digunakan tentu disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Jadi saya sebagai guru tidak hanya sekedar memberikan ilmu kepada siswa, tetapi bagaimana saya bisa mendekati siswa supaya siswa merasa nyaman dengan metode mengajar saya, sehingga siswa itu merasa senang, dan ketika siswa senang maka berpikirnya pun semakin mudah. Disitulah perannya metode pengajaran ataupun pendekatan yang dimiliki. Kemudian karakter itu yang paling pertama harus ditanamkan kepada siswa. Yang kedua barulah ilmu. Karakter bisa membentuk siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Ilmu bisa berbekal untuk siswa menempuh masa depannya. Itu. Jadi saya sebagai guru, yang pertama adalah karakternya dulu yang harus saya bentuk. Mungkin itu pengalaman saya selama menjalani profesi guru kurang lebih 3 bulan dengan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya tugas ini, kami lebih mengetahui mengenai alur proses dalam mendapatkan profesional guru, dan juga mengetahui bahwa dengan pengalaman selama mengikuti PPG itu tidak hanya memberikan pengakuan profesional melalui sertifikasi guru, tetapi juga memperkaya kompetensi pedagogik dan kepribadian.